Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimain alaihim ajma'in ila yaumit talaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan zahir dan batin, kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Wabil khusus kaitan dengan az-zuhdu wal wara'u, zuhud dan wara'. Pada siri lepas kita telah pelajari hadis yang ke-1502. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis tersebut, Nabi telah memberikan beritahu kepada umatnya bahwasanya paling tidak ada 3 sifat yang perlu dimiliki oleh seorang muslim
jika mereka ingin meningkatkan kezuhudan mereka, wara' mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiga sifat atau akhlak yang Nabi tekankan dalam hadis Muslim ini, yakni at-taqiyyu, al-ghaniyyu, al-khafiyyu. Dan ketiga-tiga ini berkaitan dengan a'malul qulub. Pertama, takwa, itu sudah jelas. Seseorang boleh meningkatkan tingkat kezuhudannya dengan meningkatkan ketakwaan. Karena takwa bolehlah difahami sebagai satu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengawal nafsunya. Daripada melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Sama ada kerana meninggalkan suruhan atau melanggar larangan. Itu takwa. Sebab itu takwa itu letaknya dalam hati. Karena ia berupa satu kemampuan seseorang mengawal nafsunya. Sehingga bila seseorang itu telah berjaya menundukkan kehendak nafsunya, maka diharapkan semua nanti yang akan dilakukannya, diucapkannya sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakannya. Takwa. Kedua, ghani, jangan diartikan kaya dalam arti kata banyak harta, tapi ghani hendaklah difahami dalam konteks zuhud. Orang yang kurang atau tidak memerlukan terhadap apa yang dimilikinya. Sehingga keinginannya kurang berbanding apa yang dimilikinya. Yang dimiliki banyak, tapi keinginan kepadanya, keperluan kepadanya, iftikor kepadanya menjadi kurang. Itu ghani. Sehingga orang yang ghani, orang yang sentiasa merasa punya kelebihan dalam hidup. Rezeki yang Allah berikan padanya sentiasa merasa dirasakan lebih. Karena mungkin ia hanya memerlukan 5, tapi saat itu Allah bagi 8. Atau Allah bagi 10, sedangkan hatinya sebenarnya hanya perlukan 6. Kan masih lebih 4. Setelah ia menyadari bahawa banyak yang dimiliki ini benda-benda yang dia hakikatnya tidak memerlukannya, maka dengan senang hati ia memberikannya pada orang lain.
Sebab itu sifat ghani akan melahirkan sifat dermawan. Menjauhkan diri daripada sifat tamak. Haloba. Zuhud sebenar. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, sama, zuhud bukannya orang zuhud bukannya orang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, bukan. Zuhud sebenarnya orang yang kurang keinginannya kepada sesuatu. Dia hanya menginginkan sesuatu yang ia perlukan sahaja. Tidak lebih daripada itu. Jadi bukan orang miskin zuhud itu. Justru orang zuhud itu orang kaya. Sebab itu ghani. Tetapi tidak memerlukan pada apa yang dimilikinya. Semua nabi zuhud lah pasti. Coba cari nabi mana agaknya yang semasa meninggal kaya raya. Tidak ada kan. Kalau nak cari nabi masa hidup kaya itu banyak. Rasulullah pun kaya masa hidup. Abu Bakar kaya masa hidup. Tapi semasa baginda wafat, coba apa yang ditinggalkan? Tidak ada. Ya, karena mereka ini ghani belaka. Rezeki yang Allah berikan melimpah ruah, tapi keinginannya kepadanya sedikit. Sehingga apa yang dimiliki lebih banyak diberikan, diinfakkan di jalan Allah daripada untuk keperluan dirinya. Karena keperluannya sedikit. Itu ghani. Dan yang ketiga, khofi. Kita telah bersama, khofi maknanya sembunyi. Dalam bahasa Arabnya mudah satu kita tambahkan. Orang yang khofi mana orang yang la yuhibbut tuhur wasyuhrah. Orang yang tidak suka kemasyhuran. Kalau dalam bahasa kini lah, khofi di sini lebih tepatnya orang yang tidak suka kemasyhuran, tidak suka populariti. Walaupun melakukan kerja yang banyak, jasa yang banyak, budi yang banyak, amal yang banyak, ramai orang yang mendapat bantuan atau manfaat yang banyak pada orang lain, tapi dia tidak suka populariti. Tidak suka zuhur dan syuhrah. Itu khofi. Dia lebih cita-citanya agar ia diakui, dikenal. Kalau popular pun jadi popular di kalangan penduduk langit dan bukan penduduk bumi. Sebab itu khofi sebenarnya orang yang mukhlisin, paling ikhlas. Itu zuhud. Jadi bukan jenis orang yang suka menunjuk-nunjuk. Memperlihatkan. Yang tujuannya tentulah inginkan pengakuan daripada makhluk. Orang khofi, orang yang beramal, menginginkan makom di sisi Allah, bukan kedudukan dalam pandangan manusia. Itu khofi. Di samping pengertian khofi minggu pada si lepas, kan orang yang mengasingkan diri daripada hiruk pikuk di luar sana, yang mereka hiruk pikuk dalam masalah-masalah yang merugikan dunia dan agamanya. Tidak mau melibatkan diri dalam pergaduhan, pertengkaran, hiruk pikuk, rebutan itu, rebutan ini. Tinggal semuanya.
Seperti mana saya nyatakan, orang yang tiba merasa jenuh, dengan persekitaran. Di pasar rasa tak tenang, jumpa orang itu menyusahkannya, dalam bidang ini membuatnya malah gelisah, buat ini orang stres. Ya, bermakna dunia sekitarnya sudah tidak lagi tentram, tidak beri ketenangan. Jenuh. Kalau dalam bahasa yang agak kasar, tiba-tiba dunia yang dia berada padanya, persekitaran yang ia berada di situ, membuat dia muak. Kalau dalam bahasa kasar, minta maaf, dia muak. Saat itulah tiba hatinya sedar, oh, kalaulah dunia sekitarku membuat aku muak, ini bermakna Allah membukakan pintu bagi aku untuk hanya bermesraan dengan Dia. Yalah, kalau manusia pun sudah tidak dapat memberikan ketenangan dalam pergaulan. Dunia perniagaannya tidak memberinya kebahagiaan. Di luar rumah malah menambahkan masalah. Coba. Kemajuan, pembangunan, membuatnya dia malah jadi bingung, kehilangan arah. Saat seperti itu, sebenarnya Allah sedang membukakan pintu bagi kita untuk segera mendekatinya, bermesraan dengannya. Sehingga pikiran kita jadi kosong. Hati kita menjadi kosong. Coba mengosongkan atau mengurangi daripada ciptaan Allah. Itu namanya khofi. Pernah saatan tempoh hari, mata auhasaka min khalqi fa'lam annahu yuridu ayaftahalaka babal unsibi. Ketika mana Allah membuat kamu jenuh, jemu, bergaul dengan makhluknya, semua tidak mendatangkan ketenangan, bahkan kesusahan. Siang penat, malam kita bingung. Sebetulnya ketahuilah, Allah hendak membukakan pintu bagi kita untuk kita bermesraan dengannya. Allah Subhanahu wa taala. Itu khofi. Dan saya juga telah jelaskan dalam mata yang disebut al-hafi. Kalau khofi macam al-hafi, orang yang menyebutkan, yang mengutamakan tanggung jawab, kewajiban, peranannya di rumah tangganya. Bukan menyibukkan masalah yang ada di luar sehingga masalah rumah tangganya berantakan, istilahnya. Seperti mana saya katakan tadi tempoh hari. Banyak orang mencapai karier yang setinggi langit di luar. Tetapi masalah rumah tangganya, betul ke rumah tangganya baiti jannati? Apa artinya? Dia mencapai kemuncak karier. Tapi kalau baiti bukan jannati. Apa artinya dapat sanjungan di luar? Nama besar di luar. Kalau dalam rumah tangga disebut dia gagal memimpin. Itu kalau dibaca al-hafi. Sehingga orang kadang lebih bersemangat untuk mengejar yang di luar daripada melaksanakan kewajiban yang di dalam. Ya, karena kalau kita
Utamakan yang di dalam rumah tangga. Kan kita tidak populer. Orang tidak kenal kita. Tidak kenal kita, siapa yang kenal? Kita lebih mengutamakan dalam. Walaupun tentu tidaklah bermakna sebagai orang Islam hanya mengutamakan keluarga sendiri, tentu tidak. Tetapi keutamaan mesti ku anfusakum wa ahlikum naro, itu keutamaan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dan disitulah pahala, peluang pahala Allah sediakan luar biasa banyak. Jamaah sekalian, mudah-mudahan 3 sifat itu kita berusaha untuk memilikinya. At-taqiyyu, al-ghaniyyu, al-khafiyyu, atau al-hafiyyu. Taqwa, al-ghina, al-khufah. Itu tidaklah ada. Tidaklah ada. Penting sekali. Ini yakni babul ihsan. Makarimul akhlak. Sengaja tadi saya sampaikan dalam mukadimah saya cerita itu. Nabi diutus sebagai mutammiman bimakarimil akhlak. Jamaah sekalian, sekarang kita baca hadis berikutnya. yakni hadis yang ke 1503. Kalaulah sama bukunya. Atau hadis yang ke 1392 kalau dalam Subulus Salam bahasa Arabnya. Tak kiralah nomornya tak itu. Tak penting sangat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang dirawikan oleh Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek saja hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Terjemahannya, dan sebagian daripada, bukan satu-satunya, min itu mana sebagian. Sebagian yang termasuk kebaikan, kecantikan Islam seseorang. Sebab Islam, lebih tepatnya bukan Islam ya, cara beragama seseorang, cara seorang mengamalkan ajaran Islam. Sebab Islam cantik. Islam itu cantik ya masalah. Bagaimana mungkin Islam tidak cantik? Ya, agama Allah dibawa oleh Rasulullah. Kalaupun tidak cantik, itu bukan Islamnya. Cara orang menterjemahkan agama Islam itu yang mungkin tidak cantik. Dalam bahasa ini dipanggil tadayun. Kalau dinnya cantik. Din Islam pasti betul. Din Islam pasti betul. Din Islam pasti sempurna. Din Islam pasti cantik. Kalaupun ada yang tak cantik, bukan din Islam. Bukan din Islam, tapi tadayun. Cara beragama seseorang. Cara seseorang mengamalkan agama Islam. Itu yang mungkin cantik, mungkin tak cantik, mungkin salah, mungkin lurus, mungkin bengkok. Nah, sebagian daripada tanda kecantikan Islam seseorang, jadi cara beragama seorang Islam, tarkuhu ma la ya'ni. Ia meninggalkan apa-apa yang ia tidak perlukannya, yang tidak berguna
bagi dirinya. Hadis ini dirawikan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menilainya hasan. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali menilai hadis ini mursal. Isnadnya dhaif, jadi hadisnya hadis mursal. Tengok menilai hadis pun berbeza. Imam Tirmizi kata, oh ini hadis hasan. Ibn Rajab Al-Hambali juga seorang muhadis, tak, isnadnya ada yang dhaif. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan ada hadis yang lain yang lebih kurang sama maknanya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta hadis sahih, inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fima la ya'ni. Matanya ada sedikit berbeza. Itu riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya termasuk kebaikan, kecantikan, keindahan Islam seseorang, yakni qillatul kalam, mengurangi bercakap, kurang cakap. Fima la yakni, dalam perkara-perkara yang dia tidak perlu cakap. Tak perlu cakap, buat apa cakap? Nah, itu bagus tuh, menahan. Meninggalkan sesuatu yang dia tidak perlukan. Masya Allah. Saya bacakan dulu sarahnya. Dalam Subulus Salam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ay ma la yahimhu min anahu yu'nihi wa'suhu idza ahammahu. Meninggalkan apa saja yang hakikatnya dia tidak perlukan. Islam tidak melarang, bahkan menyuruh. Kita melakukan suatu perbuatan, kita mengambil sesuatu, kita cari sesuatu yang kita perlukan. Tetapi Islam memberi garis panduan. Bila benda itu kita sebenarnya tidak perlukannya, tidak memberi manfaat kepada kita, hanya untuk memuaskan diri, jangan lakukan, kata Islam. Tinggalkan saja. Kamu tinggalkan, kamu tidak rugi. Kamu lakukan, kamu tak dapat manfaat. Ya sudah, tinggalkan saja. Ini kan susah nih ya. Ini kaitannya bukan dengan zuhud, tapi dengan wara'. Hadal hadis min jawaimil kalam an-nabawi. Hadis termasuk ucapan Nabi yang jami', yang mencakupi segala sesuatu. Ya'umul aqwal wal af'al, mencakupi segala ucapan atau perbuatan. Kama ruya anna fi suhufi Ibrahim alaihissalam man adda kalamahu min amali. Qala kalamu ila fima ya'ni. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima suhuf daripada Allah. Salah satu daripada isi suhuf Nabi Ibrahim itu ialah di antara ciri kesalehan seorang hamba adalah mengurangi ucapan atau perbuatan yang tidak perlu, yang tidak berfaedah. Saya tidak tahu tepat atau tidak kalau kita artikan begini, kurang burak.
Wah, borak tuh kadang-kadang kan tidak perlu sangat Iman. Buktinya pagi ini borak sampai 2 jam, petang kalau udah lupa dah. Pagi tadi belum jumpa dengan apa? Dengan sebulan. Apa yang borak kan? Tak ingat dah. Nah, itu maknanya benda yang tak perlu lah. Kalau benda itu mustahak, pasti kita ingat. Sampai bila-bila. Tapi kalau baru berlalu 2-3 jam, sudah lupa. Daripada alif hingga ya, itu mana omong kosong. Kenapa? Karena memori otak kita tak menyimpannya, karena tak penting. Ibarat macam mimpi lah. Kita mimpi. Tiap malam kita mimpi. Kan kita tidak ingat. Bila bangun, saya dah tak ingat dah. Tapi malam tadi, apa mimpi? Tak tahu. Tak ingat. Ya itu omong kosong, namanya mimpi. Omong kosong. Dan itu rahmat Allah ya. Bayangkan kalau setiap yang kita mimpikan itu melekat dalam memori otak kita. Hingga bertahun-tahun. Penuh jamaah sekalian otak kita. Senang. Salah satu cara untuk mengenal, mengesan, bahwa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita borakkan itu benda mustahak atau tidak, perlu atau tidak, berguna atau tidak, manfaat atau tidak. Halo Imran. Ya Ustaz. Ustaz boleh insyaAllah boleh sambung semula. Keluar ke? Terkeluar. Ya betul. Tak tahu ada apa. Itu ya. Jadi senang. Tiba-tiba kita lupa apa yang itu pasti benda itu memang layak nih. Seelok-eloknya. Diusahakan. Dikurangi. Alhamdulillah kalau dapat ditinggalkan terus. Inilah hadis ini menyuruh kita begitu. Bukan makna kita suruh diam 24 jam. Tidak. Dalam hadis yang lain ada nanti. Lepasnya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat adalah bercakap yang benar. Kalau tak boleh cakap benar, diam. Maknanya bukan suruh diam terus. Boleh cakap, tapi yang elok, yang bermanfaat. Rasa-rasa dah tak ada modal untuk cakap yang bermanfaat, diam. Cari dahulu benda yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dia. Ya. Jadi, Masya Allah. Luar biasa. Sedikit melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang tidak memberi manfaat. Wa amma istighalul ulama bil masail fardiyah faqila innahu laysa min istighal bima ya'ni. Adapun kalau kita menyibukkan diri, katalah menyibukkan diri untuk belajar, menghilangkan kebodohan, menyibukkan diri untuk bekerja bagi menyara kehidupan rumah tangga, menyibukkan diri untuk apa saja yang bermanfaat. Itu bukan dilarang, bahkan dituntut itu. Bahkan dituntut. 24 jam masa kita gunakan dan semua memberi manfaat, itu bagus. Itu bagus, itu disuruh. Tapi setengah jam kita habiskan untuk dalam bahasa mudahnya omong kosong. Itu tidak bagus. 24 jam kita habiskan untuk melakukan perkara yang memberi manfaat, ima untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, itu disuruh. Itu hebat. Tetapi setengah jam hanya untuk omong bin kosong, itu tidak bagus. Itu yang dimasukkan hadis ini. Tarkuhu mala ya'nihi.
tinggal apa yang tidak perlukan. Wa hadzal hadis wa inda ahli ilmi wa ahli hadis wa ahli sunan ya'tabirunahu aslun min usulil adabil islamiyah wal akhlaq. Hadis ini dinilai oleh ahli ilmi, oleh ahlul hadis, oleh ahli sunnah, oleh ahli syariah. Mereka menilai, mengambilnya sebagai aslun min usulil adabil islamiyah wal akhlaq. Hadis ini dinilai sebagai salah satu dasar, asas, tiang, sendi daripada tiang-tiang sendi-sendi adab Islam dan akhlak. Hadisun azim. Ia adalah hadis yang sangat agung. Yang sangat agung. Aslun kabir fi ta'dibin nafas. Ia merupakan sendi yang sangat besar bagi menanamkan akhlak dan budi pekerti. Wasyianatuha minar rada'il wan naqais. Benteng yang melindungi diri seorang daripada melakukan perkara-perkara perbuatan yang tercela dan mengaibkan. Tarku ma la jadwa fihi wala naf'ah. Karena bila hadis ini diamalkan, mana orang pasti terelak. Dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Arsyadana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan melalui hadis ini ila tariqil ladzi yablughu bil abdu kamal dinihi. Allahu akbar. Nabi telah membimbing kita melalui hadis ini kepada jalan yang membolehkan kita sampai kepada kamaluddin, kesempurnaan agama. So bukan kecil nilai hadis ini. Hadis ini adalah jalan. Nabi beritahu pada kita, ia adalah jalan yang membolehkan kita sampai pada kesempurnaan agama kita. Lebih tepatnya, kesempurnaan tadayun kita. Sebab agama sudah sempurna. Katalah agama itu sempurna karena ada 10 pokoknya. 100%. Sedangkan tadayun kita baru 40%. Macam mana untuk mendapatkan supaya dapat 100%? Satu di antaranya, ini dia. Kita patuhi hadis ini. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ini, umur yang kita gunakan, masa yang kita gunakan, rezeki yang kita belanjakan, pastikan ia bukan pada perkara-perkara yang tak perlu. Bukan pada perkara yang tak perlu. Husnu islamihi, solahu amalihi, fabayyana, dan Nabi menjelaskan, anna mimma yazid Islam al-ba'di husnan, sesungguhnya apa yang boleh menambahkan keindahan, kecantikan seseorang dalam beragama, ayyada'a ma la ya'ni wa la yufiduhu fi amri dunyahu wa akhirati. Meninggalkan apa-apa yang tidak perlu, kan, yang sia-sia dalam masalah dunianya, lebih lagi masalah akhiratnya. Ringkas kata, melanggar hadis ini maknanya kita telah mensia-siakan masa, mensia-siakan tenaga,
mensia-siakan apalagi ilmu ke, mensia-siakan harta, idaah, bukan idaatul mal, ya, mensia-siakan harta. Kenapa? Karena harta rezeki Allah kita belanjakan dalam perkara yang sudah tidak perlu. Sia-sia. Mensia-siakan masa. Ya, karena masa kita gunakan hanya untuk melakukan kerja yang tidak manfaat, tidak memberi manfaat pada kita. Madarat malah ada. Dan itu luar biasa kerugiannya ya mas sekalian. Mari kita dengar pesanan ulama tersohor Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau berkata begini, ini pernah saya sampaikan dahulu. Idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Ini ucapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Mensia-siakan waktu, mensia-siakan umur, mensia-siakan peluang. Ini maknanya buat kerja, buat benda, buat apa saja. Dan perkara tak berfaedah. Macam mana awak ni dah 1 hari, dah 2-3 jam awak duduk sini hanya borak untuk apa? Sia-sialah. Mensia-siakan waktu. Asyaddu minal mauti. Lebih dahsyat kesannya, akibat buruknya daripada kematian. Subhanallah. Mensia-siakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kematian itu dahsyat ya Mas Ilan, dahsyat. Sehingga orang menangis. Kematian itu sakit, dahsyatlah. Kematian dahsyat. Allah sendiri pun ceritakan dalam Al-Quran. Sakaratul maut itu dahsyat. Sehingga ramai daripada kamu tahid, minhu tahid. Tahid itu setiap kamu berusaha untuk melarikan diri, tak nak mati. Karena dahsyat. Ima bagi yang mengalaminya, atau mungkin bagi yang ditinggalkannya. Peristiwa kematian takkan sama dengan peristiwa kejayaan. Meraihkan kejayaan tidak akan. Apa alasan Ibnu Qayyim kata bahwa kematian mensia-siakan waktu, mensia-siakan tenaga, ya hanya untuk tadilah. Kalau dalam bahasa kita hanya untuk omong kosong, hanya untuk kerja-kerja yang sia-sia lah. Hanya mencari keserukan. Lebih dahsyat pada kematian, alasan beliau, li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Ya. Kerana mensia-siakan waktu, tenaga, itu boleh memutuskan kamu, memutuskan hubungan kamu dengan Allah dan dengan akhirat. Bahasa yang tegas, dengan sebab kamu mensia-siakan waktu, kamu akan kehilangan Allah, kamu akan kehilangan akhirat. Ya sia-sia kan? Orang yang mensia-siakan waktu, mensia-siakan umur, mensia-siakan kesempatan, mensia-siakan tenaga, itu putus hubungannya dengan Allah, kehilangan Allah dan kehilangan akhirat. Karena yang dilakukan tidak sedikit pun menjadi bekalan di akhirat. Sia-sia. Kehilangan Allah, kehilangan akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian hanyalah memutuskan kamu daripada dunia dan isinya. Orang mati, dia hanya putus hubungannya dengan dunia dan penghuninya. Kehilangan dunia dan isinya itu kecil. Itu ringan. Yang berat itu apa?
kehilangan Allah dan kehilangan peluang bahagia di akhirat. Apa yang menunjukkan orang kehilangan Allah dan kehilangan akhirat? Idha'atul waqt. Kalau ikut hadis Nabi ini, banyak waktunya, banyak tenaganya, banyak apa peluang. Bukan hanya untuk main-main. Laibun walahbun. Kalau dalam bahasa Quran kan. Bila apa yang Allah berikan termasuk waktu lahasnya hanya digunakan untuk laibun, untuk lahwun, untuk zinatun, untuk tafakhurun, untuk takathurun, ia akan kehilangan Allah dan kehilangan akhirat. Dahsyat. Sementara kematian hanya menyebabkan kita kehilangan dunia dan isinya. Pesanan Ibnul Qayyim luar biasa. Kalau bahasa Nabi, ya kalau iman kamu mau sempurna, iman kamu mau sempurna, Islam kamu mau sempurna, ihsan kamu, pastikanlah yang kamu ucap, yang kamu buat, yang kau apa semua, yang berfaedah, yang bermanfaat. Kurangi, bahkan tinggalkan apa saja ucapan, perbuatan, atau apa saja yang sia-sia, yang tidak memberi faedah. Kan luar biasa nasihat Nabi ini. Jamaah sekalian, seorang ahli hadis namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau menyatakan ketika memberi komentar terhadap hadis ini, Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Fathul Mubin, beliau kata, hadal hadis ini rub'ul Islam. Masya Allah. Hadis ini adalah suku Islam. Jadi kalau Islam itu boleh dibagi-bagi di 4 bagian, sukunya inilah. Hadis ini nilainya sama dengan suku Islam. 25% Islamnya ada Islam itu dalam hadis ini. Ala ma qalahu Abu Daud. Bagaimana yang komentar yang diberikan oleh Abu Daud. Abu Daud, seorang hadis, menganggap, kata Ibnu Hajar Al-Haythami, menganggap hadis ini suku Islam. Tapi wa aqulu, kata Ibnu Hajar, sedangkan aku berkata, hadis ini bukan suku Islam, bal huwa nisful Islam. Masya Allah. Hadis ini separuh Islam kedudukannya dalam agama kita. Bal huwal Islamu kulluh. Bahkan ianya adalah Islam itu sendiri. Subhanallah. Begitu cermatnya, begitu telitinya Ibnu Hajar menilai hadis ini. Hadis ini separuh Islam. Bahkan Islam sendiri. Kalau kamu tak tahu Islam itu apa, hadis inilah katanya. Apa itu? Tidak melakukan perkara sia-sia. Tidak mengucapkan ucapan sia-sia. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan sia-sia. Kalau itu macam mana? Gerak-geriknya di dunia, ucapan ini semuanya bermanfaat. Kan? Itulah Islam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Yakin jamaah kenal yang belajar tafsir. Belum pengarang kitab tafsir. As-Sa'di. Biasanya disebut As-Sa'di. Namanya Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menyatakan, inna man lam yatruk ma la ya'ni. Sesungguhnya siapa sahaja yang tidak mau meninggalkan
perbuatan atau ucapan atau apa sajalah yang tidak memberinya manfaat, bahkan dia suka terus macam ketagih lah buat benda yang sia-sia, fa innahu musiun fi islami, sesungguhnya orang itu sangat bodoh, sangat buruk Islamnya. Bahasa yang tepat, orang yang tidak mengamalkan hadis ini, yang tidak meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, ia sebenarnya sedang menggambarkan, memperagakan, menunjukkan Islam yang paling bodoh. Wah, Islam itu cantik. Dan dia bertanggung jawab. Islam yang cantik, tapi dia zahirkan, dia peragakan, dia pamerkan, dia tunjukkan bodoh. Apalagi nanti bila dipamerkan kepada non-muslim. Sehingga non-muslim fikir, oh Islam itu macam itu rupanya. Karena mereka fikir Islam yang sebenarnya itu yakni apa yang diperagakan, ditunjukkan, diamalkan oleh sebagian orang Islam. Kan huru hara. Subhanallah. Imam Hasan Basri, saya sampaikan dahulu. Apa komentar ulama-ulama silam yang hebat-hebat. Imam Al-Hasan Basri, ketika memberi komentar terhadap hadis yang sedang kita pelajari ini, beliau berkata, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyaj'ala sughlahu fi ma la ya'ni. Ini lebih menakutkan nih. Komentar Imam Hasan Basri lebih menakutkan ya mas kalian. Karena komentar beliau berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah daripada seseorang hamba. Allah berpaling daripada hambanya, maknanya Allah tidak mau pandang hambanya itu. Tak pedulikan. Minta maaf dalam bahasa lantak. Itu sengsara sungguh ya. Hina sungguh bila ada hamba, Allah tak nak tengok. Allah tak nak perhatikan. Allah berpaling daripada hamba itu. Apa tandanya? Macam mana kita nak kenal bahwa Allah ini memperhatikan kita, atau Allah ini sudah memalingkan perhatiannya daripada kita? I'rad. Kalau kita tanya kepada Al-Imam Al-Hasan Basri, beliau kata, oh senang saja. Kalau kamu nak tahu Allah ini masih memperhatikan kamu, atau sudah berpaling daripada kamu, tandanya ialah ayyaj'ala sughlahu fi ma la ya'ni. Allah berpaling daripada dirimu jika dirimu ini lebih sibuk dalam perkara-perkara yang tak penting. Nah, inilah. Masamu habis, tenagamu habis, pikiranmu habis, tenagamu habis hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Akhir zaman sangat banyak zaman sekarang ini. Berebut harta benda, berebut pengaruh, berebut kekuasaan dengan cara apa sekalipun. Berebut kedudukan, berebut populariti, berebut. Sehingga apa yang akan semuanya hanya untuk di sini walaupun dengan menzalimi orang lain. Tidak salah kita menjadi orang yang mulia, bahkan disuruh. Tidak salah kita berusaha untuk menjadi orang yang dihormati, disuruh bahkan. Tapi janganlah dalam usaha kita mengejar jadi orang yang mulia, orang yang dihormati, dengan cara menghinakan orang lain.
Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Tidak salah, bahkan disuruh oleh Allah. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Di mata Allah, juga di mata manusia. Tapi tidaklah dalam usaha kita mencari kedudukan, menjadi orang yang baik dalam pandangan manusia dan pandangan Allah, dengan cara memburuk-burukan orang lain, mengorek-orek kesalahan orang lain. Apa faedahnya? Ibarat jualan, jemaah sekalian, kita jual barang, sebelah ada jualan. Tidak salah kita berusaha melariskan jualan kita pada pembeli supaya pembeli mau membeli jualan kita. Sila tunjukkan dah, inilah ini murah, kualitinya macam ini. Begitu cara tunjukkan barang yang kita jual ini berkualiti. Bukan dengan cara memburuk-burukan jualan orang sebelah. Dan sekarang banyak ya sekarang orang begitu gaduh. Kadang-kadang sedih ya, sedih kalau tengok. Walaupun saya sebenarnya saya paling kurang minat ya. Dalam dunia medsos ini saya kurang minat, hanya mustahak sajalah. Ya, apalagi dalam FB, dalam apa, saya sibuk tidak punya FB. Tak punya itu. Ya mustahak. Tapi bila baca Allah, dalam dunia apa ya yang orang tidak saling jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah, mendedahkan aib orang lain, yang didorong oleh rasa dengki. Kalau dalam dunia perniagaan berebut projek, itu wajar daripada dahulu gaduh. Kalau dalam hal pusaka orang gaduh, ya itu dah sering dengar. Kalau dalam hal kuasa, dalam politik orang gaduh, itu dah macam sunnah hidup. Tapi kadang-kadang minta maaf, sekali lagi minta maaf dengan sangat berat hati lah. Kadang-kadang dalam dunia dakwah, dan orang yang terlibat ni kadang-kadang pendakwah juga. Kenapa ya saling suka menjatuhkan orang lain, saudara? Artinya kedengkian, sifat hasad ini rupanya bukan hanya melanda golongan peniaga, golongan politikus, tapi kadang dalam golongan agama pun terserang penyakit dengki-mendengki. Apa untungnya? Puaskah kita dipandang baik oleh orang lain dengan cara memburukkan orang lain? Sangat sedih. Jadi betul lah. Ibnu Hajar al-Haytami kita. Hadis ini nilai separuh Islam. Bahkan Islam itu sendiri. Kenapa? Bila diamalkan hadis ini, orang pasti apa yang dilakukan, walaupun sepatah kata yang keluar, yang memberi manfaat padanya dan orang lain. Bukan yang sia-sia, apalagi dosa. Bayangkan kalau kita sibuk dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kata Hasan Basri, itu tanda Allah sudah memalingkan dirinya daripada kamu. Mana Allah sudah tidak peduli. Kamu dibiarkan. Wal'iyadzubillah. Hasan Basri. Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya nukilkan dahulu, saya ingin sampaikan ini. Ya, saya tidak berhak untuk menilai hadis ini. Kita serahkan, kita kutip sajalah pendapat ulama besar. Ibnu Rajab Al-Hambali juga seorang hadis yang hebat. Melihat hadis ini apa? Hadal hadis aslun min usulil adab. Hadis ini adalah dasar, asal, basic, pilar, tiang, sendi daripada sendi-sendi budi pekerti. Kita boleh belajar akhlak macam-macam. Kita boleh belajar budi pekerti ini macam-macam. Karena Nabi memang dibangkit oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti. Tapi dia punya asas, dia punya asal, dia berfoundasi dia, apa dia? Hadis ini. Pastikan diri kita terbebas, terjebak
Tidak terjebak melakukan perkara yang sia-sia. Yang sia-sia. Habis macam mana kalau duduk rehat pun tak boleh. Siapa kata tak boleh? Habis tak boleh tidur. Siapa larang tidur? Tapi kalau kita duduk, katalah seorang dia tidak sedang apa-apa, tidak sedang baca, tidak sedang apa, situ kata sedang. Mana yang sia-sia itu? Melamun. Macam mana supaya kita duduk seorang diri tapi tidak sia-sia? Cobalah fikir pokok yang kita berada di bawahnya itu. Cobalah fikir langit yang mungkin sedang membiru, nampak biru. Atau barangkali burung yang sedang berkicau. Atau. Berfikirlah. Itu tidak sia-sia. Tapi kalau melamunnya setengah jam, kan setengah jam sia-sia. Kata orang, ialah lebih baik melamun daripada nanti jumpa kawan borak yang tak. Sebab jemaah sekalian, kemampuan kita, di mana iman kita ya masih perlu kita tingkatkan. Kita tidak tahulah kekuatan iman kita ini tahan berapa lama, tak tahu bila jumpa kawan kita tetap. Ya mungkin baru jumpa kita masih jadi orang mukmin yang baik, imannya terjaga. Karena jumpa aja assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu masih okey tu, masih imannya masih terjaga tu. Apa kabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Dengar katanya pergi sakit tempoh hari. Oh ya, sekejap aja dah. Tapi alhamdulillah tak ada masalah, sekarang sudah sihat. Anak-anak macam mana sekarang? Itu masih bagus tu. Minit pertama masih okey. Minit kedua mungkin masih okey. Dengar katanya dah baru pindah rumah. Ya, baru pindah rumah. Macam mana pindah rumah yang itu? Nah, itu masih bagus. Tanya pindah rumah. Masuk minit kedua. Setelah jawab, macam mana pindah rumah? Bagus. Tapi ya tak tahu lah, jiran air itu. Sudah. Bila sudah jiran air itu, apa itu sudah pasti bagus? Sudah menyeleweng tu. Ya saya seronok, tapi jiran air itu macam jiran yang lama. Allahu Akbar walillahil hamd. Iman kita hanya bertahan 1 minit pun tak sampai. Dan bila dah terbuka macam itu, memanjang lah. Ayalah, apa yang kawan kita tu macam mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bukan hanya sia-sia je masih berdosa. Di situlah kadang-kadang. Tapi kadang kita tak merasa bersalah. Ramai orang yang baru merasa bersalah berdosa bila tak solat. Allahu Akbar. Bila tak pergi masjid bulan Ramadan untuk tarawih. Wah, pergi tarawih kan sunat. Bagaimana dia merasa berdosa, berasa rugi, tak pergi solat tarawih, walhayahnya sunat, tapi tak merasa rugi, tak merasa berdosa, bila tadi? Sudah bela-bela. Coba, itu kan macam mana ya? Ya, itu perangkap iblis sudah sangat kuat ya. Ibnu Abdul Bar menilai hadis ini. Apa kata beliau? Minal kalamil jami' lil ma'anil kathirah al-jalilah fil alfadil qalbiyah, termasuk kalimat yang mencakupi segala-galanya bagi makna yang banyak, yang agung, tetapi dengan kalimat yang sedikit dan pendek. Wahwa ialah malam yaqulhu ahadun qablah, ucapan yang tak pernah dikatakan oleh seorang pun sebelumnya. Apa ucapan itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Ibnu Abdul Bar, ucapan pendek, tapi maknanya sangat luas, sangat banyak, sangat agung, dan merangkumi segala masalah. Dan dahsyatnya pula, tidak pernah ada seorang pun manusia sebelum Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan kalimat sehebat ini. Ibnu Abdul Bar pun menunjukkan kekagumannya.
Imam As-San'ani juga berkata, inna hadzal hadis ya'umul aqwal amal. Oh, tadi sudah saya sampaikan ini. Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Dia berkata begini. Wala siyama katratul fudul fima laysa bil mar'i ilaihi hajah min amri dinin ghairihi wa dunyah. Apatah lagi lah bercakap lebih, berbuat lebih itu dalam perkara-perkara yang sebetulnya seorang itu tidak berhajat, tidak memerlukannya, sama ada dalam urusan agama, urusan dunia. Fa in iqtasara al-insan ala ma ya'nihi minal umur. Kalaulah manusia itu mampu menahan dirinya daripada melakukan perkara atau mengatakan suatu ucapan perkara yang tidak memberi manfaat padanya, salima min syarrin azim. Ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Dia akan terselamat daripada kejahatan, keburukan yang besar. Subhanallah. Sekarang dibalik maksudnya, kata Imam At-Taimiyah, jika seseorang ingin terselamat daripada keburukan yang besar, syarrun azim, amalkan hadis ini. Jangan sia-siakan, jangan buang, jangan salah gunakan nikmat Tuhan. Pastikan setiap anugerah Allah ini digunakan dalam perkara yang memberi manfaat. Wassalamah wassalamatu minasyarr khairun. Terselamat daripada kejahatan itu adalah kebaikan. Betul kan? Orang akan dapat kebaikan bukan semata-mata buat benda yang baik. Tapi orang akan mendapat kebaikan juga kerana terselamat daripada keburukan. Sedangkan kata Imam Ibnu Taimiyah, jika orang itu telah mengamalkan hadis ini, maknanya tidak buat melainkan yang memberi manfaat, ia telah terselamat daripada keburukan yang besar. Bila sudah terselamat dari keburukan yang besar, maknanya ia akan mendapatkan kebaikan yang besar juga. Secerdik, secermat itu Ibnu Taimiyah melihatnya. Dan bahkan juga diikuti oleh muridnya yang terkenal itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi saya sampaikan. Khalifah yang terkenal daripada Abbasiyah, daripada Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Cicit kepada Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini cicit dia. Karena dia anak cucu Umar. Anak kepada cucu Umar, cicitlah. Atau cucu kepada anak Umar. Apa komentar beliau tentang ayat ini? Tentang hadis ini. Man adda kalamuh min amalih qala kalamuh fima la yanfa'. Seseorang yang yang ucapannya memberi manfaat, dikira oleh Allah bermanfaat, amalnya pun nanti dikira oleh Allah SWT, qalla kalam, pasti ia mengurangi ucapan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Dan terakhir yang bisa sampaikan, komentar Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, rahimahullah.
memberi komentar terhadap hadis ini. Beliau menyatakan, menyimpulkan begini. Salasatun tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang boleh menambahkan kecerdasan otak seseorang. Bila seseorang itu melakukan 3 perkara ini, otaknya bertambah cerdas. Otaknya akan mendapatkan lebih vitamin. Otaknya akan lebih mendapatkan vitamin sehingga menjadi lebih sehat. Akalnya akan menjadi sehat. Bukan otak physically, maksudnya akal yang sifatnya rohani. Akan lebih sehat. Dengan 3 perkara. 1, mujalasatul ulama. Banyak duduk, bergaul, berdamping dengan orang-orang yang berilmu. Ulama. Jika ia ingin mendalami ilmu agama, ya tentulah berdamping kepada orang yang punya ilmu agama. Jika ia ingin meluruskan perjalanan hidupnya, ya kena banyak bergaul dengan orang yang faham as-siratal mustaqim itu yang macam mana. Jika dia ingin mendapatkan ilmu yang lebih, memahami Al-Quran, ya berdampinglah dengan ahli-ahli Al-Quran. Begitu seterusnya. Jika ingin memurnikan akidah tauhidnya daripada syirik, ya berdampinglah, banyak bergaullah dengan ahlinya. Yang pertama, mujalasatul ulama. Nanti akal kita menjadi sehat. Dapat suplemen luar biasa. Yang kedua, kalau ulama tadi lebih bicara tentang ilmu, mungkin tentang teori. Nah, sekarang yang kedua, mujalasatul solihin. Lebih banyak bergaul, berdamping dengan orang soleh. Apa bezanya tadi ulama dengan solihin? Bezanya salah satu maknanya, ulama itu yakni mengajar kita dari segi teori, ini boleh, ini tak boleh, kalau begini, kalau boleh, kalau tidak teori. As-solihin itu yakni orang yang boleh kita contohi dari segi perangai, bersifat praktikal. Soleh. Jadi ilmu yang kita perlu daripada ulama, supaya betul dalam mempraktikannya, lihat orang-orang soleh. Nanti akal kita dapat suplemen yang luar biasa. Cerdas. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, tarkul kalam. Tidak banyak bercakap. Ayyam bagilil insani ayyada amala yakni seyubyanya orang insan itu berusaha meninggalkan apa saja perbuatan ucapan yang tidak memberinya faedah. Li'anna dalika ahwadu liwaktihi. Karena dengan begitu, ia dapat menjaga, memelihara tenaganya, waktunya, dan seterusnya. Wa aslama dan lebih menyelamatkan agamanya. Wa anna tarkal lahwi wal fudul dalilun ala kamalil islamil mar'i. Karena sesungguhnya meninggalkan perbuatan lagho, perbuatan main-main, berlebihan dalam bercakap, berguraklah kalau dalam bahasa mudahnya, dalilun ala kamali islamil mar'i. Itu adalah dalil, bukti nyata, petunjuk yang nyata bagi kesempurnaan Islam seseorang. Islam seseorang. Itulah jamaah sekalian. Dan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda,
Ikhris ala ma yanfa'uka. Lawan pada hadis ini. Kalau hadis ini yakni kita disuruh meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat, yang kita tidak perlu. Ya, Nabi kata, ikhris ala ma yanfa'uka. Kalau begitu, hendaklah kamu rajin, semangat. Kalau perlu tamak melakukan perkara-perkara yang memberimu manfaat. Yang memberimu manfaat. Kesimpulannya, fa innad dunya, karena selama kita hidup di dunia, tempat di mana Allah beri bebanan pada kita untuk pelaksanaan taklifnya, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu yakni ibaratnya ladang untuk kita bertanam bagi mendapatkan hasilnya, menuainya nanti di akhirat. Sedangkan wa umrud dunya qasirun, umur dunia ini sangat pendek. Berapa lama umur dunia? Ya, kalau kita bicara untuk diri kita, kalau yang diberikan dunia itu dunia kita masing-masing, sangat pendek, ya ini bergantunglah umur yang baki berapa tahun lagi. Kalaulah katalah Allah telah tetapkan umur seseorang itu 70 tahun, dan sekarang sudah 60 tahun, maknanya dunia orang itu tinggal 10 tahun lagi. 10 tahun lagi kiamat bagi dia. Kalau umur dunia bagi orang itu Allah tekan 70 tahun. Sekarang sudah 69 tahun, 1 tahun lagi sudah habis umurnya. Kiamat pendek sekali. Jadi jangan kita faham umur dunia itu dunia ciptaan Allah yang ada sekarang. Ini masih lama lagi, mungkin berbilion tahun lagi. Ada satu teori mengatakan matahari kita akan padam. Sudah kehilangan energinya. Sudah tidak mampu lagi menjana tenaganya untuk menggerakkan planet yang menjadi keluarganya. Masih dalam jangka masa 4 bilion tahun lagi. Masih lama kan? 4 bilion tahun. Satu teori mengatakan itu. Baru nanti matahari akan padam. Panasnya semua akan disedot ke titik pusatnya. Dan bila sudah kumpul di pusatnya, akan meletup. Meletus. Matahari bintang meletus. Infijar. Akan meletus. Menjadi supernova. Itu dijangkakan 4 bilion tahun lagi. Lama. Kita jangan melihat 4 bilionnya. Lihatlah umur dunia pendek itu bagi yang ada. Itu saya kata tadi, kalaulah umur telah ditetapkan 70 tahun, sekarang sudah 60 tahun, sekarang sudah 50 tahun, sekarang 65 tahun, sekarang 69 tahun, kan baginya tinggal berapa? Oh, 70 tahun, sekarang sudah 69 tahun, 10 bulan, 2 bulan lagi lah. Masya Allah. Fahuwa kadillati syajarah. Satu hadis maksudnya, ya ibaratnya iludia ini seperti mana kita teduhlah di bawah teduhan pokok, berjalan penat, rehat sekejap di tepi jalan bawah pokok yang teduh macam itu. Yushiku ayadhaba syari'an. Dan dia diyakini akan pergi dengan sangat pantas, bergerak dengan sangat cepat. Lidha fal insan, oleh sebab itu manusia al-aqil yang berakal, alladhi ja'ala al-akhirata himmahu, yang menjadikan akhirat itu sesuatu yang sentiasa diambil berat. Perhatiannya, keprihatinannya, tumpuannya, afdaliyahnya, prioritinya dalam hidup akhirat.
Sehingga pastikan setiap yang terucap, yang dibuat, masanya, hartanya, tenaganya, semuanya memberi manfaat di sana. Bukan untuk memberi kepuasan di sini. Kalau hanya untuk kepuasan di sini, ya hanya hura-hura lah sama sekali. Bagi rezeki banyak-banyak hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk senang, hanya untuk Allahu Akbar. Bagi sehat hanya untuk macam mana ya? Bagi rezeki yang banyak, duit yang melimpah-limpah, hanya untuk mencari kepuasan. Saya pun tak tahulah itu kepuasan atau ketakutan, saya tidak takut. So, kadang orang sanggup ya, pergi jauh ke Belancong kemana, kan. Hanya karena ingin merasakan, mungkin pergi, saya pernah cerita dahulu, ada kawan cerita, pergi ke New Zealand sana, bayarlah 900 ke 1.000 ringgit Malaysia tiketnya untuk merasa bungee jumping. Agaknya lah nak merasai bungee jumping itu kepuasan atau ketakutan. Kata orang untuk merasakan jantung nak terkeluar pun kena bayar. Yang peliknya murah katanya. Murah, nah, seronok merasa. Di mana seronoknya? Di mana seronoknya? Coba kalau hanya untuk itu, rezeki untuk itu, kesehatan untuk itu, masa untuk itu, gimana ya? Wal jannatu ma'rubah yaqtanim awqata kullah. Pasti orang ini kalau akhirat yang jadi keutamaan, pasti dia akan menggunakan, memperuntukkan segala waktu dan masanya hanya untuk melakukan perkara yang memberi manfaat atau yang menjadi bekalan. Kenapa? Karena yang keluar daripada mulut kita ni jamaah sekalian, elok ke tak elok, sepatah ke dua patah, yang kita masa yang kita gunakan ini untuk manfaat ke atau tidak manfaat. Kesibukan kita di dunia ini, baik ke tak baik, ada rekodnya. Masalahnya. Direkodkan. Kenapa kita lebih memilih, katalah orang memilih, mengucapkan kalimat yang nanti akan direkodkan oleh malaikat dan rekodnya tidak baik. Kan seronok kalau rekod malaikat itu semua baik untuk kita. Sebab itulah, inna man istahdar anna Allah Ta'ala yarahu wa yasma'u kalam. Maksudnya orang yang sedar, insaf, sedar betul, insaf sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan, memperhatikannya dan sering merekodkannya. Wa yattali'u ala halihi, dan Allah Maha mengetahui keadaannya, zahir dan batinnya. Termasuk apa yang sedang diniatkan, yang terbayang terlintas dalam ketika dia duduk termenung, dia sedang membayangkan apa, sedang menghayalkan apa. Allah tahu. Orang yang menyadari semua itu, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah melafazkan, tidaklah dia manusia mengucapkan satu lafaz pun, min qaulin, daripada satu ucapan, walaupun satu patah kata, illa kecuali ladaihi, di sisinya, seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk raqibun atid, sentiasa memerhati, sentiasa memonitor, dan sentiasa hadir di mana saja ia berada.
ada di situ, hadir di situ, merekodkan segala. Jadi kenapa seseorang begitu selesa melakukan suatu perbuatan yang tidak memberi manfaat, sedangkan ia direkodkan oleh malaikat? Kenapa ia tidak memilih melakukan satu perbuatan yang baik, yang juga direkodkan oleh manusia? Ringkas kata jamaah sekalian, melihat daripada pelbagai ulasan yang diberikan oleh ulama-ulama silam tentang hadis ini, ada yang menganggapnya ia dasar agama itu suku agama Islam, mengatakan separuh Islam, bahkan mengatakan itu adalah Islam sendiri, bahkan itu adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan agama bila diamalkannya. Bermakna hadis ini tidak boleh kita abaikan. Hadis ini erat sekali hubungannya dengan tingkah laku, perangai, akhlak, budi pekerti. Budi pekerti. Sehingga apa yang tergerak, yang apa saja digerakkan oleh tangan kita, diucapkan oleh mulut kita, dilangkahkan oleh kaki kita, dipandang oleh mata kita, bahkan yang kita niatkan hati kita, mari kita pastikan ia memberi manfaat. Jangan kita gunakan nikmat anugerah Allah, termasuk waktu, kita abaikan, kita sia-siakan. Termasuk mensia-siakan, kita tidak menggunakannya sama sekali, atau kita gunakan dalam perkara-perkara yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan daripada Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan anggota tubuh kita, dan senantiasa dibimbingnya dapat mengamalkan hadis yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Aslun azim. Ulama-ulama kita dahulu yang pakar dalam bidang masing-masing melihat hadis ini sangat-sangat agung. Sebab itu, hendaklah kita berusaha melihatnya, menilainya, dan memperlakukannya sebagai pesan Nabi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Dalam masalah makanan, minuman, berbelanja, bersukaria, apa sajalah. Kalau hadis ini sentiasa jadi panduan, insya Allah hidup kita semakin diridhoi, dan di akhirat kita mendapatkan tempat yang sebagaimana yang kita harapkan, yang kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau masih bersama. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan di sini. Mari untuk dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.